Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Heriani dengan nomor pokok mahasiswa 24217011110003 dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan lahan potensial dan lahan kritis yang ada di Desa Lengkong Berang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya untuk memenuhi salah satu tugas konservasi dan reklamasi lahan. Selamat menyaksikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat kondisi lahan yang ada di sekitar kita, tepatnya di Desa Lengkong Berang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Kita akan mengidentifikasi mana saja yang termasuk kawasan lahan potensial yang bisa dioptimalkan dan mana yang termasuk lahan kritis yang membutuhkan reklamasi dan konservasi lahan. Nah, lahan potensial merupakan lahan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena mampu dimanfaatkan secara produktif, terutama dalam kegiatan pertanian. Dalam arti sempit, lahan potensial berkaitan dengan lahan yang dapat menghasilkan produksi pertanian yang baik gitu, meskipun dengan biaya pengelolaan yang relatif rendah. Kondisi tanah yang subur, ketersediaan air yang cukup, serta lingkungan yang mendukung menjadi faktor penting yang membuat suatu lahan memiliki potensi untuk dikembangkan. Contohnya di desa saya, Kecamatan Cikatomas gitu. Pemanfaatan lahan potensial dapat dilihat dari aktivitas pertanian masyarakatnya. Lahan sawah dimanfaatkan untuk menanam padi sebagai sumber pangan utama, sementara sebagian lahan kebun digunakan untuk menanam cabai, kacang panjang, pisang, serai, nanas yang memiliki nilai jual bagi masyarakat. Nah, selain itu juga terdapat juga kebun kacang tanah yang menghasilkan komoditas pangan sekaligus sumber pendapatan tambahan bagi petani. Nah, keberadaan sawah perkebunan tersebut menunjukkan bahwa Desa Lengkong Berang memiliki potensi yang lebih untuk kegiatan pertanian gitu. Dengan kondisi lahan yang mendukung, masyarakat dapat memperoleh hasil pertanian yang cukup tinggi sehingga lahan tersebut dapat dikategorikan sebagai lahan potensial yang memberikan manfaat ekonomi bagi kehidupan masyarakat setempat. Nah, mari kita berpetualang lebih jauh untuk ke kebun dan sawah berikutnya. Nah, ini sedang panen pisang dan serai. Ini juga lahan potensial di pekarangan rumah saya ditanami dengan buah nanas. Sedangkan dalam arti luas, lahan potensial tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pertanian, tetapi juga dengan pemanfaatannya bagi kehidupan manusia secara umum. Lahan dikatakan potensial ketika dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Sepertinya itu salah satunya terlihat pada pemanfaatan lahan untuk pembangunan masjid. Lahan tersebut sebelumnya merupakan kebun yang tidak dikelola dan cenderung menjadi lahan kritis. Namun setelah dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, lahan tersebut memiliki fungsi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Pemanfaatan lahan tersebut menunjukkan bahwa lahan yang sebelumnya kurang produktif gitu dapat diubah menjadi lahan potensial ketika dimanfaatkan dengan baik. Dengan adanya masjid, lahan tersebut kini berfungsi sebagai tempat ibadah. Secara definisi lengkap, lahan potensial adalah lahan yang belum dimanfaatkan atau belum diolah dan jika diolah akan mempunyai nilai ekonomis yang besar karena mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi dan mempunyai daya dukung terhadap kebutuhan manusia seperti pada video ini. Nah, selanjutnya lahan kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan secara fisik, kimia, dan biologis, atau lahan yang kurang mempunyai nilai ekonomis. Lahan kritis ini lahan yang tidak atau kurang produktif meskipun dikelola. Produktivitas lahan kritis sangat rendah, bahkan dapat menjadi jumlah produksi yang diterima jauh lebih sedikit daripada biaya pengelolaannya. Nah, ini merupakan lahan kritis untuk perumahan, salah satunya di desa saya, karena bangunan didirikan persis di bawah tebing tanah merah yang sangat curam tanpa adanya jarak aman maupun struktur dinding penahan tanah. Kondisi tebing yang tanahnya gembur ditambah bukti erosi aktif
berupa akar-akar pohon yang menggantung, membuatnya sangat tidak stabil dan beresiko tinggi mengalami longsor. Terutama saat hujan deras, beban massa tanah yang tidak tertopang tersebut dapat dengan mudah runtuh dan langsung menimpa rumah yang berada tepat di bawahnya gitu. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa lahan potensial merupakan lahan yang memiliki kemampuan untuk dimanfaatkan secara produktif dan memberikan nilai ekonomi bagi kehidupan manusia, baik dalam kegiatan pertanian maupun untuk kebutuhan lainnya seperti permukiman dan tempat ibadah. Nah, sementara itu, lahan kritis adalah lahan yang mengalami penurunan kualitas sehingga tidak mampu berfungsi secara optimal dan memiliki produktivitas yang rendah. Oleh karena itu, pengelolaan lahan yang baik sangat penting agar lahan tetap produktif dan tidak mengalami kerusakan di masa yang akan mendatang. Nah, sekian penjelasan video dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Dadah.